adik-adik yang di rumah, ketika kakak tanya apa kabarnya hari ini, adik-adik boleh menjawab seperti yang tadi. Luar biasa, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bisa? Kakak tanya sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, ada baiknya kakak-kakak di sini memperkenalkan dulu ya. Nama kakak Ladita Borutagalung dan di sebelah kakak Evi Borusinurat. Dan nama kakak Yoselin. Dan di sebelah sana ada abang-abang pemusik kita, drummer kita, gitaris kita, basis, dan keyboardis. Nah adik-adik, abang-abang pemusik itu dari HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli. Dan kami guru-guru sekolah minggu yang ada di depan ini dari HKBP Germania Resort Medan Deli. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, kita mulai acara kita. Masih pada semangat kan buat adik-adik sekolah minggu? Nah, kita bernyanyi Yesus Pokok. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian, kita doa pembuka dulu ya adik-adik yang dibawakan oleh Yoselin Borusinurat. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan kami yang mengasihi kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan berikan. Kami berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesehatan sehingga kami boleh berkumpul dengan keluarga kami yang ada di rumah. Bapa yang baik, kami juga bersyukur kepadamu, kami boleh tetap beribadah kepadamu walaupun kondisi negara kami sedang tidak baik-baik saja ya Allah. Biarlah ya Tuhan, apapun kondisi yang ada di sekitar kami tidak menutup kami, tidak membuat kami malas untuk datang beribadah kepadamu. Ya Allah, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan namamu, kiranya Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada ya Allah. Kiranya juga dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meminta ampun untuk semua dosa-dosa yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu ya Allah maupun mendukakan hati sesama kami. Ampunilah kami ya Allah supaya berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kepadamu hanya melalui satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik masih pada semangat kan? Kalau masih pada semangat, kita lanjutkan lagi bernyanyi puji-pujian berjudul Yesus Kekasih Jiwaku, dilanjutkan dengan Markas Iblis Dihancurkan. Karena
adik-adik, sekarang kita mendengarkan foto yang dibawakan oleh Amang Sintua Sibarani. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ayo kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Buat adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah supaya boleh memahami dan melakukannya ya Allah. Juga tolong hamba yang akan menyampaikannya. Kiranya apapun yang menjadi kerinduan Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu, berdoa kepadamu. Hanya melalui satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Amsal 17 ayat 6. Nah sekali lagi kakak ucapkan, Amsal 17 ayat 6. Adik-adik sekolah minggu boleh dibuka Alkitabnya dari rumah masing-masing. Dan saat ini kakak akan bacakan untuk kita semua. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik, tema ibadah minggu kita hari ini adalah anak adalah mahkota orang tua. Nah, adik-adik yang ada di rumah pastinya udah tahu dong apa itu mahkota. Mahkota itu perhiasan yang dipakai seorang raja atau ratu di atas kepala mereka. Nah, perhiasan itu tanda kehormatan dan kemuliaan bagi seseorang yang memakainya. Jadi, siapapun yang melihat seseorang memakai mahkota, pasti orang itu akan dihormati dan pasti mereka tunduk kepada seseorang itu. Nah, bicara tadi tentang mahkota, apa sih hubungannya mahkota dengan nats firman Tuhan kita hari ini? Mahkota itu kan tadi raja dan ratu dikenal karena mahkotanya. Nah, orang tua juga dikenal dari perilaku anak-anaknya. Maksudnya gimana sih Kak? Semakin baik kita sebagai anak-anak, orang tua kita pun akan dikenal orang banyak sebagai orang yang hebat dan akan dipuji gitu adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kakak mau cerita sedikit. Di suatu sekolah, pas pembagian rapot nih, ada salah satu murid bernama Maria, dia selalu juara umum. Nah, pada saat pembagian rapot, guru memanggil si Maria dan orang tuanya ini untuk mendapatkan hadiah. Tahu nggak apa respon orang tuanya? Apa yang dirasakan orang tuanya? Tentunya orang tuanya iya bahagia dan bangga. Sementara ada satu anak murid lagi, temannya si Maria ini, namanya Cynthia. Dia malas belajar, suka ganggu teman, bahkan suka nyuri pulpen teman-temannya. Nah, karena kenakalannya ini, guru ini memanggil si Cynthia dan orang tuanya supaya si Cynthia-nya bisa gitu diajari orang tuanya di rumah.
Nah, karena kenakalannya dia dipanggil ke sekolah. Menurut adik-adik apa yang dirasakan orang tuanya? Tentunya orang tuanya merasakan malu dan sedih. Jadi dari cerita itu adik-adik kita bisa memahami kalau seorang orang tua itu dapat dikenal dari sikap dan perilaku kita. Semakin baik kita, semakin dipuji pula orang tua kita yang telah mendidik kita. Nah adik-adik, sebaliknya kalau tadi kita adalah mahkota orang tua itu tanda kehormatan dan kebanggaan kita. Jadi sebagai anak kita harus bersyukur memiliki orang tua serta turut ikut setiap hari mendoakan orang tua yang kita punya. Mereka yang merawat kita, mereka yang membesarkan kita. Untuk itu kita harus menghormati orang tua. Caranya gimana sih? Melalui hal-hal sederhana. Adik-adik sekolah minggu jangan lagi melawan orang tua, membantu orang tua membereskan rumah. Juga adik-adik sekolah minggu sebagai pelajar boleh belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Nah adik-adik sekolah minggu, saat ini kakak mengajak kita sebagai anak untuk boleh belajar semakin baik lagi ke depannya. Sehingga kita boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu diberkati Tuhan, dan menjadi anak yang bisa dijadikan teladan oleh keluarga kita, teman-teman sekitar kita, dan di lingkungan sekolah kita. Sampai di situ firman Tuhan hari ini adik-adik, kiranya kita boleh menerapkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari saat ini kita tutup firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan. Juga bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, mungkin banyak kekurangan yang boleh hamba sampaikan, tapi kiranya apapun yang menjadi kerinduan-Mu bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun mereka berada, boleh mereka lakukan di dalam kehidupannya. Engkau rindukan mereka menjadi anak-anak yang baik ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu itu juga yang memimpin mereka menjadi anak-anak yang baik, anak yang takut akan-Mu, anak yang selalu berbakti dengan orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan, mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu itu kepadamu. Biarlah Engkau yang bentuk turut kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali ya Allah, bagaimana peran kami sebagai anak dan bagaimana kami seharusnya menghormati orang tua kami. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meminta ampun untuk dosa-dosa kami. Mungkin kami masih melawan orang tua atau banyak yang mendukakan hati-Mu atau mendukakan hati sesama kami. Kami mau mohon ampun itu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa kepadamu hanya melalui satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kebaikanmu bila nanti
indah, indah, oh indah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kepercobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita, karena Tuhan menyerahkan kita dengan wajahnya dan kekuasaannya sama kita, karena Tuhan menampaikan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.